Saya ke Bang Julian dulu, tim kuasa hukum LBH Yogyakarta yang ikut mengawal masyarakat di Wadas dalam konflik yang terjadi kemarin dan juga hari ini. Bang Julian tadi sudah mendengar pasti secara seksama konvers dari pemerintah lewat Pak Menko Polhukam. Tadi disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa sebetulnya yang terjadi adalah konflik antar warga, antara yang pro dan juga yang kontra. Sebetulnya situasinya yang terjadi dari sisi LBH Yogyakarta ikut mengawal dan juga masyarakat, sebetulnya apa yang terjadi? Ya, pertanyaannya begini, apakah pernah ada gesekan antara pemerintah sebelum ada tim gabungan itu datang? Nah, faktanya kan tidak pernah ada ya, bahkan tindakan kriminal di Desa Wadas itu yang ada tindakan pidana atau apa itu tidak ada gitu kan. Tapi kerusuhan itu terjadi ketika tim gabungan aparat itu datang. Ya kita pertanyakan itu ya, kalau misalnya itu gesekan antara warga itu kemudian seperti apa makna atau indikator yang digunakan oleh Pak Mahfud, itu pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya ingin bertanya juga gitu, dari video yang tadi sudah ditampilkan oleh teman-teman di CNN, itu yang menangkap warga itu kemudian siapa pertanyaannya? Apakah itu kepolisian atau itu warga biasa? Kalau misalnya itu adalah warga biasa, berarti kepolisian dan tim gabungan itu gagal melindungi warga gitu. Kalau itu memang misalnya itu kepolisian, berarti mereka melakukan tindakan kekerasan gitu ya. Nah itu yang belum terkonfirmasi. Coba harusnya kita dapat lebih teliti lagi gitu melihat fakta-fakta di lapangan gitu ya Mas. Oke, tapi sebetulnya antara masyarakat benarkah terjadi pro kontra juga dalam hal memberikan izin untuk lahan untuk proyek nasional ini, Bang Julian? Ya, perbedaan pilihan itu kan pasti ada gitu kan. Cuman kan tidak pernah terjadi gesekan yang disampaikan oleh Pak Mahfud sampai bentrok gitu. Bentrok itu kan ketika hadir aparat tim gabungan itu. Sebelumnya tidak pernah ada. Oke. Dari sisi masyarakat atau dari Anda yang kemudian mengadvokasi, seperti apa sebetulnya bentuk perlakuan kepolisian di sana? Karena sekali lagi kita sudah dengarkan dari pemerintah sudah konvers bahwa tidak ada aksi kekerasan, situasinya aman menurut Menko Polhukam. Begitupun oleh Pak Gubernur Ganjar Pranowo juga menyatakan situasinya aman dan yang diamankan 60 warga sudah dibebaskan. Ya, kalau misalnya kita lihat proses penangkapan kan kita nggak bisa bohong ya dengan adanya dokumentasi yang sudah yang sudah kita diakses oleh publik itu. Jadi ya kalau misalnya kita lihat dari dokumentasi tersebut jelas gitu ya, dalam proses penangkapan itu ya kita lihat ada pemukulan, ada penendangan, bahkan ada kakek-kakek tua itu ya yang tidak diperlakukan seperti manusia itu ya sampai seperti dipukuli seperti hewan aja gitu. Dan kan jadi timbul pertanyaan, itu siapa gitu loh yang melakukan itu. Kalau misalnya kepolisian hanya membiarkan, berarti dia lalai. Gitu. Oke, jadi Anda membantah kalau kemudian disebut situasinya sudah aman, tidak ada kekerasan dan sebagainya? Ya, berarti ada penyempitan makna dari Pak Menko Polhukam gitu ya, dan Pak Ganjar Pranowo gitu ya, terkait kata aman dan kata tidak usah takut itu. Oke, Bang Julian, ketika sudah ada respon dari pemerintah dan sudah dibebaskan ke 60 orang warga yang sempat diamankan, apakah itu cukup menurut Anda atau ini belum selesai, konflik ini belum selesai dan masalah ini belum selesai? Ya, menurut saya masih belum selesai. Permohonan maaf itu tidak cukup, tapi penyelesaian masalah itu harus segera diselesaikan. Dan tawaran masalah yang itu sudah diajukan oleh warga sejak tahun 2017-18, bertahun-tahun kami sampaikan ke pemerintah yang itu tidak didengar adalah mengganti atau mencari alternatif lain gitu, karena ini bukan pilihan terakhir dari pemerintah. Pemerintah punya pilihan-pilihan untuk melakukan pembangunan bendungan bener tersebut ya, proyek strategis nasional, tanpa harus merusak warga hubungan masyarakat maupun kondisi lingkungan di sana. Tanpa mengambil batuan di Desa Wadas, mereka masih punya pilihan-pilihan lain kan. Nah, pertanyaan kenapa kok ini menjadi pilihan terakhir seolah-olah? Tuh, apakah kajian yang dilakukan oleh BBWS selaku pemakarsa itu tidak valid? Kan? Kalau misalnya mereka mengakui itu tidak valid, artinya cacat dong secara prosedur yang yang menjadi prasyarat ditandatanganinya izin penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Pak Ganjar gitu. Oke, mengganti alternatif lain. Jadi sebetulnya posisi warga ini menolak atau tidak terhadap proyek ini? Kalau posisi dalam proyek itu tidak menolak ya, proyek strategis nasional dalam bendungan bener gitu. Tetapi yang mereka tolak adalah mulai bahan material. Jadi
informasinya itu kadang dipelintir ya, seolah-olah warga itu tidak pro pembangunan gitu kan, itu kan narasi-narasi biasa gitu. Tapi sebenarnya warga itu sangat mendukung, silakan gitu kalau misalnya mau bangun, tapi jangan mengambil suplai material batuan itu dari desanya itu, karena banyak pilihan yang dapat dilakukan atau diambil dari melakukan pembangunan tersebut gitu. Oke, nanti kita bahas lebih jauh soal konflik yang terjadi. Tapi saya kembali lagi ke soal penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. Menurut pemerintah tidak ada prosedur yang dilanggar. Polisi sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi itu yang Anda lihat dan yang menurut Anda yang kemudian warga sampaikan itu berbeda sekali dengan fakta di lapangan. Begitu kira-kira? Iya, betul Mas. Oke, jadi menurut Anda yang sekali lagi apa yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan oleh kepolisian, Bang Julian? Ya, pertama proses penangkapan ya, warga itu tidak melakukan kerusuhan. Jadi saya bingung gitu ya, kan informasi atau akses informasi dari warga untuk warga itu tidak terbuka secara terang ya, apakah akan ada tim gabungan sebesar itu datang ke Desa Wadas gitu ya. Akhirnya mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Petani berangkat gitu kan, pagi-pagi mereka menyiangi lahannya, ya pasti bawa bawa arit, bawa cangkul gitu ya, karena itu petani gitu kan. Tetapi tiba-tiba mereka shock gitu kan, banyak kepolisian, tim gabungan gitu datang ke sana dan tiba-tiba ditangkap. Nah, cerita-cerita itu banyak sekali. Ada warga yang menyampaikan dia di dalam rumah, kemudian diketuk pintunya, tiba-tiba ditarik gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dokumentasi itu terkonfirmasi, bahkan sampai ke dalam kamar-kamar warga, ruang-ruang properti warga itu sampai masuk-masuk gitu. Terus tujuannya mengamankan itu maksudnya mengamankan apa gitu? Mengamankan pengamanan orang-orang yang masuk ke rumah-rumah properti orang. Kalau pengukuran saja yang hanya diamankan, terus apa yang terjadi yang ada faktanya yang sekarang ini gitu. Oke. Meskipun kemudian disebut bahwa warga juga membawa senjata tajam, itu seperti apa, Bang Julian? Nah, senjata tajam itu kan polisi harus ya pihak pemerintah juga indikatornya harus jelas, ada motif juga buat tajam itu untuk menujah misalnya Anda gitu, ya itu nggak boleh. Tapi kalau untuk itu bertani kemudian gimana? Berarti petani di Indonesia ini mau ditangkap semua itu sama Pak Mahfud dan kawan-kawan, apa gimana gitu? Oke. Jadi warga syok, banyak polisi datang dan ada sejumlah perlakuan yang menurut Anda dan juga menurut warga itu di luar prosedur yang seharusnya dilakukan. Saya ke Bang Edi Saputra Hasibuan. Bang Edi sebagai mantan anggota Kompolnas. Di luar prosedur dan tidak manusiawi. Oke, di luar prosedur dan tidak manusiawi. Bang Edi sebagai mantan anggota Kompolnas, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, bagaimana Anda melihat prosedur yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus Wadas ini? Apakah Anda setuju bahwa ini di luar dari prosedur? Saya kira kita harus lihat ya bagaimana sebenarnya kejadian kemarin ya. Saya sendiri juga baru lihat di video, tetapi bagaimana kejadian yang sebenarnya karena kita juga tentu harus menunggu daripada penjelasan Polri ya. Dan kita lihat tadi ada juga penjelasan daripada Bapak Menko Polhukam bahwasanya saat ini Polri ada di sana di dalam keadaan untuk melakukan pengamanan ya. Dalam hal melakukan pengamanan terhadap pengukuran. Cuma yang jadi masalah adalah mungkin kalau menurut perkiraan kami ada pihak-pihak yang melakukan provokasi, yang melakukan mengadu domba, yang kedatangan tadi mungkin anggota polisi tadi ya seolah-olah untuk melakukan terpaksa dan sebagainya, sehingga inilah yang membuat masyarakat menjadi agak ketakutan ya, sehingga hal ini sebetulnya harus betul-betul diantisipasi ya, jangan sampai misalnya kehadiran polisi sana justru membuat suasana menjadi panas ya. Sesuai dengan aturan yang ada. Tindakan kepolisian memang sudah diatur dan tidak mungkin dilakukan sewenang-wenang. Ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam kegiatan kepolisian. Artinya sudah dijelaskan di situ adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian harus didahului dengan pencegahan dan juga pendekatan yang persuasif kepada masyarakat ya. Tidak boleh dilakukan pendekatan yang justru buat suasana menjadi tegang, ya, membuat suasana memanas ya. Jadi kami sarankan kepada Polri karena memang ini situasi ada yang pro dan kontra. Ini sangat bahaya ya.
kalau tidak ditangani dengan baik, kalau tidak ditangani secara profesional, maka ini bisa menimbulkan suatu ancaman gangguan Kamtibmas ya. Oke, pola penanganan yang barusan tadi disampaikan oleh Bang Julian dan juga mungkin yang banyak dilihat masyarakat lewat video-video itu profesional tidak menurut Anda, Bang Edi? Ya, sebetulnya kalau lihat video memang agak tidak sesuai dengan apa ya. Tetapi juga kita harus lihat ya, video itu seperti apa. Kita juga belum tahu. Saya juga sendiri belum tahu sebetulnya bagaimana situasi di lapangan. Apakah memang seperti itu atau tidak ya? Saya kira memang kalau lihat aturan-aturan yang ada, tentu Polri hadir di sana pasti melakukan pendekatan atau juga melakukan pengamanan. Ya. Tidak mungkin Polri melakukan penegakan hukum misalnya, kalau tidak ada misalnya hal-hal yang kira-kira ancaman-ancaman yang mengganggu Kamtibmas ya. Oke. Jadi tidak mungkin Anda melihat dalam hal ini polisi melanggar prosedur, Bang Edi Hasibuan? Tidak mungkin. Apabila Polri kalau ditanya sesuai aturan yang ada, apalagi melihat daripada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tadi, itu sudah jelas ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Polri. Termasuk misalnya melakukan pencegahan, melakukan pendekatan agar situasi tidak memanas ya. Justru memang Polri kalau kami lihat hadir di sana adalah untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Kenapa tidak? Karena memang di sana, di lokasi itu kalau kita lihat, ada yang pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini membahayakan kalau terjadi gitu. Ya, saya kira itulah posisi Polri ada di sana, adalah untuk memberikan keamanan. Jangan sampai ada masyarakat yang bentrok gara-gara ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, hal-hal seperti ini harus betul-betul diantisipasi oleh Polri di dalam hal memberikan keamanan kepada masyarakat. Oke, Bang Julian, bagaimana Anda menanggapi soal mungkin ada pihak-pihak yang memprovokasi sehingga memanaskan situasi di sana dan sekarang situasi yang ada di Desa Wadas sebetulnya bagaimana dari yang mungkin Anda dengarkan atau Anda lihat atau Anda dapat laporan dari warga di sana? Tapi dijawabnya nanti ya, kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masih membahas soal konflik yang terjadi di Desa Wadas. Ada Bang Julian Dwi Prasetya, tim kuasa hukum LBH Yogyakarta yang ikut mengawal masyarakat di sana. Bang Julian, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bang Edi Hasibuan ya, bahwa mungkin ada pihak-pihak yang memprovokasi keadaan di sana sehingga ini terjadi konflik. Apakah memang mungkin ada provokasi yang terjadi sehingga situasinya memanas? Ya, nggak ada ya. Kalau misalnya, jadi tadi kalau disampaikan Bang Edi itu kebanyakan ini ya, hal-hal yang sifatnya tekstual gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ngelihat secara tekstual, maka harus dibandingkan dengan kondisi yang sifatnya kontekstual gitu. Makanya kemudian provokasi ini muncul ketika ada tim gabungan itu berada di Desa Wadas. Dan sama sekali ya, saya sudah jelaskan berkali-kali, warga Wadas itu adalah orang yang menjunjung tinggi sikap moral ya. Orangnya baik-baik, tidak pernah ada yang melakukan tindak pidana. Dan coba bukalah Polres Purworejo atau Kapolda gitu. Berapa orang warga Wadas yang itu melakukan tindak pidana? Nggak ada. Gitu. Coba, saya berani ya, saya dampingi dari tahun 2018, ada apa tidak? Gitu. Selama menyampaikan aspirasi, tidak pernah mereka di luar hak konstitusi gitu. Mereka selalu dengan jalur yang yang dijamin oleh konstitusi. Mereka sudah datang ke pemangku kepentingan, mereka melakukan banyak upaya non litigasi, ya, mereka berkomunikasi dengan pihak pemerintah gitu kan, tapi tidak pernah didengar. Kemudian pada tanggal 23 April mereka dipaksa untuk menerima sosialisasi sehingga pada waktu itu terjadi bentrok ya di bulan puasa, dan hari ini hampir 1 tahun ini terjadi lagi. Itu artinya kan tidak belajar juga ini pemerintah dalam menghadapi penolakan dari warga atau aspirasi. Jelas kok, ini bukan pilihan terakhir. Untuk membangun bendungan benar, masih banyak pilihan cara lain yang bisa dilakukan oleh Jakarta. Pertanyaannya kenapa hanya di Desa Wadas? Makanya banyak tokoh yang mendorong untuk selesaikan secara komunikasi gitu kan, secara musyawarah, karena masih meyakini bahwa banyak jalan lain yang bisa ditempuh gitu. Nggak harus Wadas, masih banyak alternatif lain yang bisa
bisa menyuplai bendungan bener gitu. Oke, oke. Itu kalau untuk bendungan bener, bagaimana dengan tambang andesit yang kami lihat di gambar juga memang ada apa ya, semacam kayak seperti penolakan-penolakan begitu, menolak tambang dan sebagainya. Apakah memang penolakan itu memang dilakukan oleh warga? Ya, jadi bendungan bener. Jadi bendungan itu kan butuh material untuk menahan air. Nah, material yang untuk menahan air ini mengambil di Bukit Wadas yang itu akan ditambang gitu. Jadi ini adalah cerita yang berkelindan gitu ya. Jadi kenapa kok Wadas itu ditambang, ya itu untuk menyuplai material yang ada di bendungan bener gitu. Jadi ini kalau misalnya kita mau bicara proyeknya itu ya bendungan benernya itu, setnya ya di bendungannya itu. Tapi proyek tambang itu berada di tempat lain yang itu seharusnya bukan masuk ke dalam kepentingan umum ya. Kita jelas kok Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 daftar kepentingan umum itu jelas tidak menyebutkan pertambangan itu bagian dari kepentingan umum. Gitu. Saya berani cek adu argumen dengan pemerintah mana apakah pertambangan itu bagian dari kepentingan umum. Itu pertama. Kedua, perlu diketahui bahwa kebutuhan suplai material bendungan bener itu butuh 8 juta meter kubik gitu kan. Dan sedangkan di Wadas itu ada 40. Jadi kalau misalnya nambang di desa Wadas berlebihan gitu ya, mending di tempat lain yang itu bisa menyuplai di sana. Itu. Dan yang ketiga Mas, yang terakhir mungkin ini saya tegaskan lagi, kajian dari BPURS ya sebagai pemakarsa di bawah PUPR yang kemarin minta bantuan pengamanan kepada tim gabungan ini, itu jelas kok. Mereka membuat kajian di mana banyak alternatif di sana gitu kan. Kenapa nggak itu dibuka gitu? Kenapa nggak itu nggak dibuka diskusinya itu? Dan kalau kita melihat respon dari pemerintah sampai hari ini atas penolakan warga, kita jelas kok ini pendekatan institusi ya. Kalau kita lihat ya, pendekatan institusinya menggunakan pendekatan keamanan, nggak pakai dialog. Kenapa? Karena sebulan yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu itu, Gubernur bersama Polda Jateng dan TNI itu membuat tim gabungan yang terdiri dari 3 institusi ini. Jadi sudah jelas ini pendekatannya pendekatan keamanan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai dialog ya harusnya pakai fasilitas-fasilitas seperti gunakan ruang-ruang dialog DPR, Komnas, kan menggunakan ruang-ruang dialog lembaga-lembaga yang itu sifatnya lebih tidak menunjukkan sebagai institusi yang menunjukkan institusi keamanan. Oke. Selama ini tidak ada proses dialog itu selama ada konflik ini. Ya awal tahun lalu ya atau pertengahan Januari kita sudah bertemu dengan Komnas HAM dan minta kami bisa berdialog dengan Pak Gubernur gitu ya. Kami berharap bisa dilakukan mediasi gitu kan, karena waktu itu pernah diajak mediasi oleh Komnas HAM ya. Namanya mediasi itu kan tentu antara pihak ya, dua belah pihak yang memiliki kepentingan. Kalau misalnya ada ketiga belah pihak, maka seharusnya ada dilakukan kaukus. Nah waktu itu kan kami keberatannya karena ini orang pro kemudian dicampur dengan orang yang katanya kontra terhadap ya penambangan ini gitu kan. Ya itu sama saja mengadu domba masyarakat gitu di depan hadapan publik gitu. Ya harusnya kan dilakukan kaukus. Harusnya para pemerintah itu tahu lah melakukan analisa konflik gitu ya, melakukan mitigasi terhadap konflik itu kan tahu. Kalau misalnya dihadapkan orang yang katanya menolak dan di dalam satu forum ya akhirnya mereka akan debat, penyelesaian masalah nggak akan capai. Makanya dalam mediasi itu ada fungsi yang namanya kaukus dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Oke, dan Anda melihat bahwa selama ini jelas pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keamanan ya? Jelas dua kali di desa Wadas itu sudah mengalami ya. Kami berharap tidak terjadi Wadas ketiga kalinya. Oke, Bang Edi Hasibuan, pendekatan keamanan yang tadi disampaikan oleh Bang Julian yang selama ini dilakukan oleh pemerintah aparat bukan ruang-ruang dialog. Tepatkah kemudian pendekatan keamanan memang dilakukan, digunakan dalam konteks polemik yang terjadi di Wadas ini? Saya kira tidak demikian ya. Kalau lihat daripada penjelasan Gubernur dan juga Kapolda hari ini dan kemarin, kita lihat berbagai upaya sudah dilakukan oleh Polri termasuk juga pemerintah daerah ya. Kita lihat kemarin bagaimana Gubernur dan juga Kapolda bisa hadir ke sana untuk melakukan komunikasi ya. Karena salah satu yang disampaikan oleh Komnas HAM kemarin itu adalah
agar ada komunikasi antara masyarakat dengan gubernur. Dan gubernur sendiri sudah siap untuk untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat. Saya kira kalau kita lihat tidak hanya misalnya pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan secara mediasi dan juga untuk cari titik temu antara masyarakat dengan pemerintah, saya kira sudah dilakukan. Cuma masalahnya memang tadi yang saya sampaikan, Polri juga harus hati-hati. Di sini adalah pasti ada misalnya yang berusaha melakukan provokasi, ya. Kita lihat di lapangan sendiri kan ada yang pro dan ada yang kontra. Tentu saja kalau terjadi itu, masyarakat juga harus bijak, ya, mendapatkan informasi dari pihak manapun juga, termasuk untuk ada upaya-upaya provokasi yang bisa saja dilakukan oleh kelompok tertentu. Bang Edi, kalau Anda menyebut mungkin ada provokasi-provokasi, siapa pihak-pihak mana yang kemungkinan menurut Anda melakukan provokasi? Karena tadi Bang Julian katakan tidak ada provokasi ini. Sebetulnya selama ini warga tenang-tenang saja selama ini. Baru ketika polisi datang, barulah kemudian terjadi eskalasi ini. Ya, kita tidak tahu. Yang pasti adalah orang yang tidak menginginkan adanya kedamaian atas ada rencana proyek nasional ini, ya. Saya kira ini juga bisa saja ya ada orang tidak suka, misalnya ini bisa berhasil, ini bisa terwujud, dan ada kepentingan lain, mungkin kepentingan politik, kita tidak tahu. Tapi apapun juga, saya kira ini Polri perlu melakukan mencari tahu sebetulnya siapa di belakang daripada yang memprovokasi masyarakat tadi, sehingga bisa terjadi adanya kericuan, ya, seperti kemarin, ya. Kita tidak tahu apa motif-motifnya, tetapi ini hal-hal seperti ini harus betul-betul diantisipasi oleh Polri dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan, agar keamanan di sana di wilayah desa Wadas tadi itu betul-betul bisa terjadi dengan baik. Oke. Menko Polhukam juga tadi sudah menjelaskan bahwasanya saat ini situasi sudah membaik, ya. Artinya hal-hal seperti ini harus dijaga betul oleh aparat kepolisian dan juga TNI yang sana, ya, sehingga tidak ada bentrokan antara yang suka dan ada yang menolak dan yang tidak menolak. Yang pasti adalah kedua belah pihak diperlakukan sama oleh pemerintah daerah, baik yang tidak suka dengan dengan adanya pengukuran tadi, dan suka dengan tidak suka, harus betul-betul diperlakukan sama, sehingga nanti insya Allah akan ketemu satu titik temu antara perbedaan dengan mereka. Oke, Bang Julian, ada tanggapan dari Anda, Bang? Ya, konteks suka tidak suka itu kemudian bias, ya. Jelas kalau warga yang menolak itu sangat kooperatif gitu, ya. Selama ini buat apa mereka audiensi dengan pemerintah, bahkan sebelum kejadian pada tanggal 20 April itu, sebulan sebelumnya kita komunikasi dengan kepolisian untuk jangan melakukan represif di daerah Wadas, tapi tanggal 20 April malah terjadi gitu. Jadi sebenarnya warga Wadas yang selama ini menolak pertambangan itu sangat komunikatif dengan pemerintah, ya. Ke BBWS itu sudah 4-5 kali, BPN itu sudah berkali-kali, ya, mengirimkan surat, ya. Jadi upaya-upaya tersebut sebagai bentuk kepercayaan warga dan harapan warga untuk pemerintah mendengarkan aspirasinya. Tapi kan kemudian itu ruang-ruangnya ditutup, gitu. Jadi konteks suka tidak suka itu kemudian seolah-olah yang suka itu kemudian yang mendukung pemerintah, kan? Padahal kita tahu pemerintah itu kan memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, tetapi isinya adalah orang-orang biasa, sehingga potensi melakukan kewenangan itu pasti berpotensi terjadi, gitu. Sehingga ya gunanya masyarakat sipil di era demokrasi ini tentu memberikan masukan dan lain sebagainya. Saya kira itu, ya, Mas. Oke, baik. Bang Julian, tadi pemerintah, Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa situasi sudah membaik, tapi kami ingin tahu dari versi Anda, apakah memang situasinya sekarang sudah membaik di sana? Seperti apa kemudian warga, terutama di desa Wadas, kondisinya? Ya, Mas, saat ini warga itu masih takut untuk keluar rumah, gitu, ya, trauma, karena tadi waktu mengantarkan 67 orang yang itu dibawa ke Polres Purworejo, itu masih saya lihat masih banyak personil, kemudian ada juga orang-orang yang tidak dikenal oleh warga ada di sana, gitu. Akhirnya kami komunikasi, tadi minta tolong sama PP Muhammadiyah untuk masuk komunikasi dengan Kapolres, gitu. Dan situasi saat ini beberapa personil tersebut sudah ditarik, dan orang-orang yang tidak dikenal itu juga sudah tidak ada di Wadas
Tapi secara psikologis kami masih belum tahu, tentu butuh dukungan publik untuk mensupport warga Wadas ya, khususnya dalam hal menyampaikan aspirasinya untuk mengembalikan dan merehabilitasi hak-haknya dia. Oke, oke. Jadi Anda bersama dengan PP Muhammadiyah baru kemudian bertemu dengan Kapolres ya, dan sekarang apakah masih ada personel kepolisian yang ada di Wadas atau seperti apa? Ya, sementara tadi saya dapat informasi memang personil sudah ditarik ya. Oke. Nah, tinggal kita lakukan rehabilitasi aja ke masyarakat sudah mengalami ini ya, pengapungan kemarin. Baik, baik. Bang Julian, yang jelas kita dengar berkali-kali pemerintah menyebut ini akan tetap jalan proyeknya. Setelah ini lalu apa? Apa yang diinginkan oleh warga? Bagaimana kemudian ke depan situasi di Wadas ini? Apakah kalau kemudian pemerintah tetap melanjutkan proyek itu sudah akan diterima oleh masyarakat atau bagaimana? Ya, sampai detik ini ya, bahkan tadi setelah dilepas itu saya lihat komitmen warga untuk tetap tidak menerima ini ya, bentuk ganti rugi ya atau pengukuran yang akan dipaksakan oleh warga gitu. Mereka masih berkomitmen untuk tetap menjaga keutuhan desa mereka gitu. Oke. Bagaimana dengan warga yang memang kabarnya kan juga ada juga warga yang mendukung kan ya? Itu seperti apa? Ya, itu kan jadi urusannya pemerintah ya, bukan tanggung jawab ini ya masyarakat sipil ya. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus diselesaikan gitu. Karena kan awal munculnya ada pro dan kontra ini awalnya karena kebijakan pemerintah gitu. Oke. Saya kembali ke Bang Edi Hasibuan terakhir sebelum nanti saya juga akan kembali ke Bang Julian. Bang Edi, sudah ditarik aparat dari lokasi di Wadas, tapi tentu ini sudah menjadi isu nasional yang sudah disoroti oleh publik. Banyak pihak yang mengecam polisi atas tindakan yang dilakukan, apapun alasannya, kira-kira begitu. Apa yang menjadi catatan Anda ke depan dalam hal penanganan kasus seperti ini? Karena mungkin saja dikhawatirkan pola yang sama terjadi di tempat yang lain, misalnya dengan menggunakan pendekatan keamanan lagi-lagi. Ya, saya kira memang ini akan menjadi bahan introspeksi ya terhadap kepolisian Indonesia. Kita tahu memang di dalam hal melakukan pengamanan itu tidak mudah ya. Apalagi misalnya ada yang melakukan provokasi ya. Kita tahu bahwasanya polisi hadir di sana dalam untuk memberikan keamanan. Karena tadi ya tadinya untuk mengamankan masyarakat karena ada pengukuran. Kemudian polisi hadir di sana, tapi oleh pihak yang tidak setuju direspon kemudian diprovokasi masyarakat. Sehingga inilah yang membuat timbul suatu perbedaan pandangan di tengah masyarakat ya. Saya kira hal-hal seperti ini harus betul-betul diantisipasi oleh Polri setiap melakukan langkah-langkah ya di dalam hal memberikan pengamanan pada masa yang datang ya. Apa yang terjadi di Desa Wadas adalah tentu harus menjadi bahan introspeksi terhadap Polri di dalam hal setiap melakukan pengamanan di tengah masyarakat. Oke. Jadi menurut Anda memang harus lebih berhati-hati dan Anda sepakat kalau memang sudah ditarik aparat dari Desa Wadas melihat situasi yang ada? Saya kira memang kalau dilihat situasi seperti ini, saya kira memang untuk mensejukkan suasana sana memang perlu kalau kita dukung untuk ditarik. Tetapi walaupun demikian tetap harus ada yang menjaga di sana karena hal-hal seperti ini tidak tahu ada perbedaan pandangan lanjutan dan segala tahu ada yang pro dan kontra misalnya terjadi seperti ini, tentunya harus diantisipasi ya. Yang penting adalah buat masyarakat, polisi hadir di situ datang menjadi sahabat masyarakat, datang menjadi pelindung masyarakat dan untuk semua ya, bukan menjadi untuk pelindung buat yang pro dan tadi atau yang yang setiap masyarakat di sana baik itu yang pro dan kontra, polisi harus hadir memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat, memberikan kesejukan kepada masyarakat dan tentu saja saya kira perlu dukungan daripada TNI sama memberikan. Oke, terakhir ke Anda, nanti saya ke Bang Julian. Apa tanggapan Anda, Bang Edi Hasibuan, karena sekarang banyak pihak yang mengecam polisi atas sikap yang dilakukan, bahkan menyebut bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi di Desa Wadas ini bertentangan jauh sekali dengan apa yang disampaikan visi misinya Kapolri. Halo Bang Edi. Ya. Ya, terakhir.
Ya, Bang Edi, apa pandangan Anda karena banyak pihak sekarang yang sudah menyesalkan, mengecam aksi yang dilakukan oleh polisi di Desa Wadas, bahkan menyebut bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan sekali dengan visi misinya Kapolri. Ya, saya kira kalau apapun juga masukan masyarakat, tentunya kita melihat ini sebagai bahan masukan ya. Karena kita tahu betul bagaimana kalau memang itu salah, misalnya, saya kira ini akan menjadi masukan yang berharga untuk Polri ya. Dan kita juga tahu bahwasanya lihat Pak Kapolri sekarang adalah orang yang tidak pernah anti kritik ya. Artinya masukan-masukan masyarakat selama ini, apapun juga masukannya, tentu akan diterima Polri dengan baik untuk meningkatkan profesionalisme di tengah masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan di tengah masyarakat. Saya kira apapun juga masukan daripada masyarakat itu akan direspon oleh Polri di dalam hal meningkatkan kinerja di tengah masyarakat. Baik, Bang Julian, terakhir ke Anda, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap pihak kepolisian berkaitan dengan apa yang terjadi di Wadas sejak kemarin sampai dengan hari ini, karena sudah menjadi isu publik, sudah menjadi isu nasional, hari ini mungkin menjadi pemberitaan di mana-mana? Ya, saya berharap kepada Pak Sigit ya, mengembalikan marwah dari kepolisian sendiri ya, untuk selalu memberikan pengayoman, melindungi dan menjamin hak asasi manusia bagi bagi warga gitu. Tentunya kepolisian itu harus tunduk terhadap undang-undang, walaupun ada perintah dari ada statement dari Presiden untuk tunduk terhadap investasi. Tapi kan perlu prioritaskan apakah mengawal investasi yang itu kemudian mengorbankan rakyat itu bagaimana? Itu perlu ada diskusi yang lebih lanjut lagi. Dan saya kira prioritasnya tentu keselamatan rakyat lah yang paling harus diselamatkan. Dan tentu kami meminta kepada Pak Sigit untuk mengevaluasi ya, karena tindakan selama sejak kemarin hingga hari ini itu merupakan tanggung jawab dari Polda Jawa Tengah gitu, karena ada Pak Wakapolda pada operasi tersebut. Kami berharap itu dievaluasi ya. Memang terjadi pelanggaran maka cabut berikan sanksi yang tegas. Saya kira itu ya, dan saya minta kepada pihak-pihak yang lain untuk mengawal. Terima kasih, Mas. Oke, baik, terakhir harapan Anda dan juga masyarakat di Desa Wadas ke depan bagaimana setelah kasus ini? Ya, tidak terjadi Wadas jilid 3 lagi ya, Mas ya. Tidak menggunakan cara-cara represif gitu ya. Kalau misalnya ini dibilang untuk melakukan pengamanan atas gesekan itu kan kemudian ada dua belah pihak. Cuman tadi faktanya kan 67 orang itu adalah orang-orang yang selama ini menolak secara konsisten ya, dan berkomitmen untuk menjaga lingkungannya gitu. Jadi kalau pertanyaannya ini ada gesekan gitu kok yang ditangkap cuma salah satu pihak saja gitu. Jangan ada Wadas jilid 3. Baik, mudah-mudahan ada solusi dari konflik yang terjadi ini, dan tentu situasi di Wadas kami harapkan juga membaik dan juga kondusif. Terima kasih banyak Bang Julian Dwi Prasetya, terima kasih banyak Bang Edi Saputra Hasibuan sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari. Selamat malam, sehat selalu. Siap, selamat malam.